Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan dengan doa-doa kita. Sebelumnya naikkan pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah hati, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mazmur 18 ayat 7. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Demikian pujian ini menyatakan betapa Tuhan peduli setiap kali kami datang berseru dalam doa. Engkau ada. Teguhkan oleh kebenaran firman,
yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, menyambut tema minggu ini, bertekun dalam doa, saya rindu kita merenungkan Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 tentang doa. Judul perikop perempuan Kanaan yang percaya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Bapak Ibu, dari kisah ini kita belajar ketekunan seorang ibu dalam berdoa, sehingga membuat Yesus mengabulkan doanya, menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Walau di awal kelihatan Yesus seperti enggan untuk menjawab doa atau tidak memperdulikan, tetapi di akhir cerita kita melihat bahwa Yesus akhirnya mengabulkan doa dari perempuan ini. Bapak Ibu, jangan menganggap bahwa bagian daripada firman Tuhan ini ingin menunjukkan bahwa doa dapat mengubah rencana atau keputusan Tuhan. Tidak. Dari awal sebetulnya Yesus mau mengabulkan doa perempuan ini. Kalau kelihatannya menolak, itu hanya karena Tuhan mau menguji dia, bukannya sungguh-sungguh menolak perempuan itu. Jadi di sini tidak terjadi perubahan rencana atau keputusan Allah. Keputusan Allah memang ingin menjawab doa perempuan ini, tetapi ingin memberi pelajaran melalui kisah ini kepada setiap kita supaya kita tekun dalam doa. Nah, adapun beberapa poin daripada kisah ini dalam kitab bertekun dalam doa, doa itu akan terjawab karena perempuan ini, seperti perempuan ini, berdoa dengan kasih yang pertama. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh karena mengasihi anak perempuannya yang kerasukan setan dan menderita. Dia berdoa, dia mencari Yesus, ingin ditolong karena dia mengasihi anaknya. Dia ingin anaknya sembuh dan lepas dari penderitaan. Doa yang didasari dengan kasih menggerakkan kuasa Tuhan, mendatangkan kesembuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang menunjukkan kasih perempuan ini? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, dia berusaha menjangkau Yesus dengan berteriak-teriak. Ya, tidak malu. Ya, mengikut Yesus. Lalu apa? Dia rela disebut anjing. Ya, pengertian anjing sebetulnya di sini memang tidak seperti yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Ini bukan umpatan sebetulnya, tetapi sebutan yang wajar di antara orang Yahudi menyebut orang yang bukan Yahudi. Tetapi dari sini kita juga melihat bahwa perempuan ini rela. Mengapa dia rela? Karena dia mencintai anaknya. Yang penting anaknya sembuh. Lalu dia menunjukkan sikapnya bagaimana menyembah Yesus. Ia menyatu dengan anaknya, minta tolong. Ya, anakku, tolonglah anakku. Jadi inilah yang menggerakkan Tuhan kuasanya untuk menyembuhkan anak perempuan ini. Yang kedua,
perempuan ini berdoa dengan kerendahan hati. Lihat kalimat-kalimat yang dia sampaikan kepada Yesus. Kasihanilah aku. Ini menunjukkan bahwa ia bukannya menuntut Tuhan untuk mengabulkan doanya. Ia tahu bahwa ia tidak berhak, tidak layak untuk menuntut. Tetapi ia mohon belas kasihan dengan Tuhan. Ia menyatakan kerendahan hatinya. Ia mau mengikut Yesus sambil berteriak-teriak. Ia mau menyembah Yesus. Ia tidak tersinggung disebut anjing. Ini semua juga menunjukkan kerendahan hati. Selain cintanya kepada anaknya, dia menunjukkan kerendahan hatinya. Inilah juga yang menggerakkan kuasa Tuhan untuk dinyatakan memberi kesembuhan bagi anaknya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketekunan doa wanita ini terbayar karena ia berdoa dengan iman percaya. Hal ini terlihat ketika ia menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan dan Anak Daud. Ini menunjukkan bahwa ia pernah mendengar tentang Yesus dan ia menanggapi apa yang ia dengar dengan baik, yaitu Yesus adalah Tuhan. Ia yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkannya. Karena itu ia tidak bertanya apakah Yesus bisa atau tidak. Dia langsung meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Dia meyakini itu sampai dia berkata, ia yakin bahwa remah-remah berkat-berkat kecil dari apa yang akan diucapkan Yesus itu akan menyembuhkan anaknya. Sungguh iman yang luar biasa. Ya, di sini Yesus menguji imannya dan imannya muncul bagaikan emas yang luar biasa. Sehingga ketekunan doanya menghasilkan berkat kesembuhan bagi anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita juga tekun berdoa. Tapi apakah kita tekun berdoa seperti perempuan ini? Mari kita belajar. Mari kita tekun berdoa dengan kasih, mengasihi saudara-saudara kita yang kita doakan. Kita tekun berdoa dengan merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan, menunjukkan kebutuhan kita akan Tuhan. Dan kita tekun berdoa dengan menunjukkan iman percaya, tiada ragu. Walaupun belum kelihatan jawabannya, kita terus tekun dan tidak ragu kepada Yesus Tuhan yang akan menjawab doa kita. Dia hanya sejauh doa. Inilah berkat firman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Kami percaya Engkau menyediakan cukup berkat bagi setiap kami. Secara khusus kami berdoa hari ini untuk usaha pekerjaan umat-Mu, supaya Engkau mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan. Yang membuka tokonya hari ini, Tuhan berkati. Toko apapun dari jemaat-Mu, Tuhan berkati. Kirimkan pelanggan yang tidak hanya banyak, tetapi juga yang baik, sehingga terjadi penjualan yang cukup baik hari ini, mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Yang membuka bengkelnya, Tuhan berkati. Yang berwirausaha, membuat makanan, kue-kue di rumah, Tuhan berkati. Membuka usahanya, kafe-kafe, Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai pegawai juga Tuhan berkati. Baik pegawai sipil pemerintah maupun juga pegawai di kantor-kantor swasta, di bank, di rumah sakit, Tuhan memberkati. Yang membuka usahanya, kafe, warung-warung, Tuhan berkati. Yang berjualan di pasar, berjualan di online, Tuhan juga berkati. Yang bekerja dalam bidang jasa, pengantaran barang, maupun juga ojek, driver, Tuhan berkati setiap kali berkendaraan. Tuhan sertai dan beri keselamatan, jauhkan dari kecelakaan. Yang bekerja di dalam pelayaran juga Tuhan berkati dan sertai lindungi. Yang beternak ayam, beternak ikan, mengelola kolam pancing, Tuhan berkati. Yang bertani, Tuhan beri hasil yang baik, Tuhan beri cuaca yang baik supaya dapat menabur dan menanam dan membawa hasil. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengelola perusahaan, Tuhan berkati. Pabrik-pabrik Tuhan berkati. Pabrik Sariko, pabrik Twin Tulip Wear,
juga yang mengelola koperasi, Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai kontraktor, Tuhan berkati. Mereka yang mengelola badan-badan usaha ini, diikuti banyak karyawan, beri hikmat secara khusus, supaya dapat juga mensejahterakan karyawannya. Dan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Dari berkat yang daripadamu mereka bersyukur, memberi persembahan yang terbaik setiap kali mereka datang beribadah kepadamu. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan atas berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan di antara kami, tetapi berkelimpahan di dalam Engkau untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian Tuhan, doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.